Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfred Edward Runtunubu. Semoga kalian yang sedang menyaksikan video ini dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi yang sekarang ini dan dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menentukan golongan darah manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki golongan darah. Ada yang golongan darah A, ada B, ada golongan darah AB, dan ada juga yang O. Nah, pada kali ini kita akan melakukan sedikit praktikum kecil-kecilan untuk mengetahui bagaimana sih cara menentukan golongan darah seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung mulai saja. Nah, di sini kita sudah sediakan alat dan bahannya. Yang pertama adalah pen lancet. Ya, pen lancet ini kita gunakan untuk mengambil sampel darah dari jari biasanya. Kemudian ada kain kasa yang sudah berisi alkohol. Fungsinya untuk mensterilkan area sebelum dan sesudah sampel darah diambil. Kemudian kita juga punya serum anti A yang berwarna biru dan serum anti B berwarna kuning ini ya. Kemudian ada serum anti resus untuk mengecek nanti resusnya. Kemudian serum yang keempat adalah serum anti AB. Kemudian di sini kita bisa siapkan tusuk gigi, fungsinya nanti untuk menghomogenkan serum dan sampel darah yang diambil. Dan selain itu, jika ada, kita juga bisa menyiapkan kartu golongan darah supaya nanti bisa didokumentasikan ketika golongan darahnya sudah ditentukan. Dan yang terakhir, pastikan sediakan hand sanitizer sebelum melakukan kegiatan praktikum. Pastikan tangannya bersih dulu agar lebih aseptis. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengambilan sampel darah. Sebelum sampel darah diambil, jari yang digunakan untuk mengambil sampel darah harus dilap dulu atau disterilkan dengan kasa yang sudah dibasahi oleh alkohol tadi. Cukup diusapkan saja di area permukaannya. Kemudian kita ambil sampel darahnya dengan menggunakan pen lancet di jari yang sudah kita usapkan dengan kasa tadi. Setelah itu, sampel darah diteteskan ke atas kartu golongan darah. Di situ ada 4 lingkaran, silahkan diteteskan di masing-masing lingkaran. Jika tidak memiliki kartu golongan darah, kalian bisa menggunakan objek gelas atau kaca preparat yang biasa digunakan untuk pengamatan mikroskop, itu juga bisa digunakan kalau memang tidak ada kartu golongan darah. Setelah sampel darah diambil, kita akan mulai meneteskan serum-serum yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama kita teteskan serum anti A di lingkaran yang sudah disediakan. Setelah itu kita ambil serum anti B yang berwarna kuning. Kemudian seperti yang kita lakukan sebelumnya, cukup diteteskan saja 1-2 tetes secukupnya. Selanjutnya kita teteskan serum anti AB sama dengan tindakan sebelumnya ya, diteteskan juga di lingkaran yang sudah disediakan. Lakukan tindakan ini secara berulang sampai kita menggunakan serum yang terakhir, yaitu serum anti resus. Setelah semua serum diteteskan pada sampel darah, sekarang kita akan menghomogenkan serum dan sampel darah yang sudah kita siapkan tadi dengan cara mengaduk-aduk pelan saja. Yang penting serum dan darah, sampel darah yang kita ambil tercampur dengan sempurna. Lakukan juga secara berulang sampai seluruh sampel darah dan serum tercampur.
usahakan kalian tidak menggunakan pengaduk yang sama ketika menghomogenkan 4 sampel ini. Usahakan ketika mengaduk setiap sampel diaduk dengan satu pengaduk. Jika menggunakan tusuk gigi seperti ini, kalian bisa menyiapkan 2 tusuk gigi, kemudian setiap ujungnya itu digunakan untuk mengaduk satu sampel. Setelah semua sampel darah dan serum dihomogenkan, kalian bisa mendiamkannya sejenak untuk melihat reaksi yang terjadi. Dapat kita lihat bahwa pada sampel darah itu terjadi penggumpalan atau aglutinasi pada bagian anti-A, anti-AB, dan anti-resus. Kenapa terjadi seperti itu? Karena golongan darah A memiliki antigen A pada sel darahnya. Selain itu, golongan darah A menghasilkan antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Sehingga apabila darah tersebut diteteskan dengan serum anti-A, maka akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan golongan darah pada sampel yang kedua. Kita akan melakukan tindakan yang sama seperti ketika kita melakukan pemeriksaan golongan darah pada sampel yang pertama. Jika kalian mungkin bertanya, mengapa penggolongan darah itu penting untuk dilakukan? Salah satu tujuan utama yaitu untuk meminimalisir reaksi perlawanan dari tubuh pada saat transfusi darah. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap darah atau setiap golongan darah itu memiliki karakteristiknya sendiri yang membuatnya tidak bisa dicampur dengan golongan darah lain. Transfusi darah dari golongan yang tidak sama atau tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. Hal yang sama juga berlaku pada resus. Jadi pendonor dengan golongan darah resus positif tidak dapat memberikan atau mendonorkan darahnya kepada resipien dengan golongan darah resus negatif. Baik, kita kembali ke sampel kita yang kedua. Nah, setelah dihomogenkan antara serum dan sampel darah, bisa kita lihat ya, terjadi aglutinasi pada bagian serum anti-B, anti-AB, dan anti-resus. Mirip dengan golongan darah A ya, pemilik golongan darah B itu memiliki antigen pada sel darah merahnya. Jadi, orang dengan golongan darah ini menghasilkan antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah kamu sudah tahu golongan darah dari masing-masing sampel kita? Ya, benar sekali. Pada sampel darah yang kedua, kita bisa melihat tadi terjadi penggumpalan pada bagian anti-B, anti-AB, dan anti-resus. Maka dapat kita simpulkan golongan darahnya adalah B positif. Sedangkan pada sampel darah yang pertama, itu terjadi penggumpalan pada bagian anti-A, anti-AB, dan anti-resus. Maka dapat kita simpulkan bahwa golongan darahnya adalah A positif. Lalu, bagaimana dengan individu dengan golongan darah AB? Orang yang memiliki golongan darah AB ini berarti pemiliknya memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Hal ini juga menandakan dia tidak memiliki antibodi A dan B pada darah, sehingga ketika diteteskan dengan serum anti-A dan anti-B, maka akan terjadi aglutinasi. Nah, untuk individu dengan golongan darah O, jadi darah O ini itu tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, sehingga golongan darah O tidak akan mengalami penggumpalan atau aglutinasi ketika diteteskan dengan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Nah, penjelasan ringkasnya dapat kamu lihat pada tabel di atas ini.
Semoga penjelasan tadi dan praktikum singkat yang kita lakukan bisa membantu kamu untuk memahami bagaimana caranya menentukan golongan darah seseorang. Kalau menurut kamu channel ini bermanfaat, dukung terus channel ini agar terus dapat membagikan informasi yang edukatif dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, terus jangan lupa komen. Terima kasih.